Halo semua, tak kenal maka tak sayang, jika sudah sayang maka jangan ditinggal. Perkenalkan, saya Hermelinda Sindiati Jenanu, NIM 221030109 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang perekonomian dan perdagangan internasional. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran pada suatu titik yang biasa kita kenal dengan titik equilibrium. Sedangkan internasional di sini berkaitan dengan dunia yang luas atau global, bukan parsial ataupun suatu kawasan tertentu. Maka perdagangan internasional di sini bisa kita simpulkan sejumlah transaksi perdagangan jual atau beli barang atau jasa oleh suatu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal pada kedua belah pihak atau saling menguntungkan. Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran merkantilis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung rugi atau win-loss deal. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan atau win, sedangkan impor adalah sesuatu yang merugikan atau loss, sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, para ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau win-win deal karena beberapa alasan. Salah satunya di sini perdagangan internasional menyangkut dua transaksi. Ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh di sini, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut karena Australia di sini membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut tidak memiliki rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia. Adapun alasan kedua yang mendukung perdagangan internasional yang dimana perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negeri Indonesia akan sangat terbatas. Yang ketiga di sini, perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi. Suatu negara mencoba memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri, tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya. Baik, selanjutnya konsep ekonomi modern tentang perdagangan internasional. Yang pertama ada konsep spesialisasi. Perdagangan internasional antara dua negara dapat berlangsung karena masing-masing negara ingin memanfaatkan keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional itu sendiri, yaitu spesialisasi. Konsep spesialisasi di sini digunakan oleh David Ricardo pada tahun 1817 untuk menunjukkan manfaat dari perdagangan internasional. Setiap negara harus menspesialisasikan diri pada komoditas yang dapat diproduksi secara efisien untuk diekspor ke negara lain. Mengimpor komoditas yang tidak dapat lebih dipahami, berikut digunakan contoh dua negara yaitu Thailand dan Indonesia dengan dua komoditas berbeda. Misalnya di sini beras dan semen. Pun prinsip yang kedua di sini prinsip keunggulan komparatif. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, perdagangan ekspor dan impor antar negara terjadi bukan karena suatu negara mempunyai keunggulan absolut atas negara lain, tetapi karena suatu negara mempunyai keunggulan komparatif. Jadi, keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan jumlah input yang sama, sedangkan keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya kesempatan yang lebih murah dari negara lain. Baik, selanjutnya ada pun beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama di sini perbedaan mata uang.
Nilai mata uang setiap negara pasti berbeda-beda. Jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar, maka negara pengimpor pasti merasa terbebani jika harus membayar sesuai dengan mata uang tersebut, dan bukannya untung malah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hambatan yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jika kualitas sumber daya manusia suatu negara rendah, maka barang hasil produksi pun akan rendah. Hal ini membuat negara tersebut sulit bersaing di pasar bebas dan akan kalah dengan kualitas barang dari negara lain. Yang ketiga, akan terjadinya perang. Perang membuat hubungan suatu negara menjadi hancur dan membuat ekonomi negara yang berperang menjadi terpuruk karena kas negara yang lebih diutamakan untuk keperluan perang. Yang ketiga di sini, yang keempat, munculnya mafia ekonomi. Ekonomi atau pasar gelap sangat mengganggu jalannya perdagangan internasional karena mereka akan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan barang, dan biasanya mereka menguasai jalannya perekonomian daripada negara itu sendiri. Selanjutnya, adapun dampak positif yang timbul dari perdagangan internasional. Yang pertama, menambah hubungan harmonis antar negara. Jika aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua negara, maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga pekerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas, akan tercipta kesejahteraan sosial. Yang ketiga di sini, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, jika masyarakat menginginkan sesuatu barang, tetapi barang tersebut sulit didapatkan di negara itu, maka perdagangan internasional adalah salah satu solusinya. Dampak positif tentu juga ada dampak negatif. Berikut saya sebutkan beberapa dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, memunculkan sifat konsumtif. Jadi, perilaku konsumtif seringkali muncul ketika melihat barang luar negeri, dan itu harus dihindari karena merugikan negara dan diri sendiri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Di sini, hal yang disebabkan karena biasanya barang luar negara lebih berkualitas daripada barang dalam negeri. Yang ketiga, melemahkan rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah. Maka dari itu, memakai produk dalam negeri sangatlah penting untuk negara. Sekian saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih.